Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini aku mau bahas soal-soal SKB ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas soal, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya ya. Kalau sudah, yuk langsung aja kita ke soal nomor 1. Seorang bayi perempuan baru lahir 2 jam yang lalu di PMB. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, pernafasan 60 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius, berat badan 1800 gram, bayi sulit menyusui. Batas DBLR berapakah yang sesuai untuk dirujuk dengan kasus di atas? A. Kurang dari 1.700 sampai 2.000 gram. B. 1.700 sampai 22.000 gram. C. 1.750 sampai 2.000 gram. D. 1.800 sampai 2.000 gram. E. 1.850 sampai 22.000 gram. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Kurang dari 1.700 sampai 2.000 gram. Soal selanjutnya. Seorang bayi perempuan berusia 2 hari dibawa ke Polindes. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, pernafasan 70 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, bayi kesulitan saat menyusu, bidan menganjurkan agar bayi segera dibawa ke tempat pelayanan yang lengkap fasilitasnya. Tingkat rujukan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Puskesmas. B. RS swasta. C. RS provinsi. D. RS kabupaten. E. RS pendidikan. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Puskesmas. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke PMB. Keluhan haid tidak teratur dalam 1 tahun terakhir. Hasil anamnesis, menarche 9 tahun, sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 130/90, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Fase menopause. B. Fase pramenopause. C. Fase perimenopause. D. Fase pasca menopause. E. Fase senium. Nah, pada soal diketahui umur ibu 47 tahun, kemudian keluhannya haid tidak teratur dalam 1 tahun terakhir, kemudian sering mengalami panas di muka, kemerahan, dan demam. Untuk pilihan jawaban yang A, fase menopause, yaitu haid sudah berhenti. Pilihan jawaban yang B, fase pramenopause, yaitu periode transisi ketika memasuki masa berakhirnya menstruasi. Yang ketiga itu ada fase perimenopause, yaitu masa penyesuaian diri dengan masa menopause. Yang keempat, fase pasca menopause, yaitu sudah terjadinya adaptasi perubahan fisik dan psikologi pada ibu. Dan yang terakhir itu fase senium, yaitu reproduksi menuju fase usia tua. Pilihan jawaban yang tepat yaitu yang B, fase pramenopause. Pada tahap pramenopause ini akan terjadi siklus haid tidak teratur, kemudian perubahan fisik, perdarahan relatif banyak, kemudian radang disertai nyeri haid, dan terjadi pada usia antara 45 sampai 55 tahun. Soal selanjutnya. Seorang bidan mendapat laporan dari masyarakat, perempuan umur 16 tahun, hamil 3 bulan setelah melakukan hubungan seksual dengan pacar. Setelah 6 jam aborsi, meninggal karena perdarahan. Upaya apakah yang tepat dilakukan bidan mencegah terulangnya kasus tersebut? A.
memberikan layanan KIE kesehatan reproduksi remaja. B. Kebijakan pemberian informasi tentang kontrasepsi. C. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat. D. Bekerja sama dengan sekolah membuka klinik layanan Kespro. E. Membentuk kelompok remaja peduli kesehatan reproduksi. Pada kasus, diketahui seorang perempuan umur 16 tahun hamil 3 bulan setelah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Kemudian setelah 6 jam aborsi meninggal karena perdarahan. Yang ditanyakan, upaya apakah yang tepat dilakukan bidan untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Untuk pilihan jawaban yang A, memberikan layanan KIE kesehatan reproduksi remaja, oke, kita keep dulu. Yang B, kebijakan pemberian informasi tentang kontrasepsi, ini jelas salah. Yang C, bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat, oke, kita keep dulu. Kemudian yang D, bekerja sama dengan sekolah membuka klinik layanan Kespro, ini bukan. Yang E, membentuk kelompok remaja peduli kesehatan reproduksi, ya ini kita keep. Jadi pilihan A, C, dan E. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A, memberikan layanan KIE kesehatan reproduksi remaja. Karena tujuan dari pemberian KIE kesehatan reproduksi remaja ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang Kespro dan mendorong perilaku positif pada remaja, serta agar remaja mempunyai sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Soal selanjutnya, seorang perempuan 40 tahun membawa anak perempuannya 15 tahun ke PMB. Dengan keluhan mual muntah di pagi hari dan lemas, terlambat haid 2 bulan, belum menikah. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, tekanan darah 110/70, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, berat badan 48 kg, planotes positif, Hb 10 gram %. Resiko potensial apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Anemia dalam kehamilan. B. Bayi lahir prematur. C. Kurang energi kronik. D. Kematian janin. E. Infeksi kehamilan. Nah, pada kasus diketahui umur 15 tahun, keluhannya mual muntah di pagi hari, kemudian lemas, terlambat haid 2 bulan, belum menikah, dan hasil pemeriksaannya planotesnya positif dan Hb-nya 10 gram %. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu yang A, anemia dalam kehamilan. Oke, untuk soal selanjutnya, kalian bisa baca dan jawab di kolom komentar ya. Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jika ada jawaban yang kurang tepat, boleh kalian koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga siapapun yang ikut SKB, insya Allah semoga Allah mudahkan. Semoga kalian bisa mendapatkan NIP di tahun 2022 nanti. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.